Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Dibra Mahdiah. Semoga teman-teman gak bosan lihat wajah saya di video terus. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat. Nah, judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama menggunakan metode diskusi pada kelas 5A MI Rodotul Falah, Turen, Kabupaten Malang. Stay tune teman-teman. Nah, kemudian untuk yang akan kita bahas dalam bab 3 ini, itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, ada rancangan penelitian. Yang kedua, data penelitian. Dan yang terakhir, ada analisis data penelitian. Langsung saja kita masuk pada rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan pada kelas 5A MI Rodotul Falah, Turen, Kabupaten Malang ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Mulung dalam Satori dan kawan-kawan tahun 2011 pada halaman 23, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, menurut Ari Kunto, penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research adalah penelitian yang dilakukan oleh guru kelas di tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang nantinya setiap siklus itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penjabaran dari keempat kegiatan rancangan penelitian yang dilakukan pada setiap siklus. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh guru untuk merencanakan tindakan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelasnya. Nah, rencana kegiatan PTK ini harus berpusat pada permasalahan yang dihadapi di dalam situasi nyata di dalam kelas. Nah, selanjutnya kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap perencanaan? Yang pertama ada mengidentifikasi masalah melalui siswa dan guru. Selanjutnya kita melakukan analisis masalah. Nah, selanjutnya kita melakukan perumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan pratindakan. Setelah melakukan hal-hal tersebut, langkah selanjutnya yang akan kita tempuh yaitu membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran tentang pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama menggunakan metode diskusi. Yang kedua, menyiapkan LKS atau lembar kerja siswa beserta pedoman penilaiannya. Nah, yang ketiga yaitu membuat instrumen yang akan digunakan dalam siklus PTK yang meliputi lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Selanjutnya tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PTK, karena tindakan yang sudah direncanakan diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan. Pada tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Nah, dalam hal ini, rancangan tindakan berisi langkah-langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh guru dan siswa untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Tahap yang ketiga yaitu tahap observasi. Observasi kegiatan tindakan di dalam kelas berfungsi untuk mencatat proses tindakan penyelesaian permasalahan dan sekaligus untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terhadap perubahan yang telah terjadi di dalam kelas. Pada tahap ini, semua hal yang terjadi selama pelaksanaan tindakan maupun akibat-akibat yang muncul dari tindakan, baik keterampilan guru dalam mengajar maupun hasil belajar siswa dicatat. Nah, kegiatan tersebut dilakukan oleh guru observer dan guru model selama pembelajaran berlangsung di setiap siklus. Nah, selanjutnya untuk tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang dilakukan persis seperti yang telah dicatat dalam lembar observasi.
Nah, untuk yang dilakukan pada tahap ini yaitu membandingkan masalah awal sebelum diberikan tindakan dan masalah yang dihadapi setelah diberi tindakan. Selanjutnya, melakukan diskusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses tindakan berdasarkan data yang telah terkumpul. Dengan kata lain, menyiapkan perbaikan dari siklus 1 di siklus 2. Teman-teman, setelah saya membahas mengenai rancangan penelitian, selanjutnya saya akan membahas tentang data penelitian. Nah, yang pertama ada jenis data penelitian. Nah, jenis data penelitian yang saya gunakan ada dua, yaitu data proses dan data hasil. Yang pertama, data proses. Data proses ini diperoleh dari aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk data hasilnya diperoleh dari penilaian hasil belajar siswa yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian diperoleh dari guru model dan siswa kelas 5 MI Rodatul Falah yang berjumlah 28 anak dengan rincian 11 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Nah, untuk guru model sendiri yaitu peneliti yang berperan sebagai guru matematika. Nah, untuk berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan tes. Nah, tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis yang disajikan dalam bentuk LKS. Yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan seputar pembelajaran materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama kepada guru dan siswa kelas 5A MI Rodatul Falah. Yang ketiga adalah observasi. Observasi adalah pengambilan data dengan cara melihat situasi penelitian secara langsung. Nah, hal ini dilakukan dengan mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru dan siswa pada setiap siklusnya. Yang keempat, yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hasil temuan pada saat berada di lapangan, serta untuk melengkapi data penelitian yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan yang tidak terdata dalam instrumen pendukung lainnya. Dan yang kelima, yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data siswa dan guru selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode diskusi. Dalam hal ini, dokumentasi yang diperlukan diantaranya data nama siswa kelas 5A MI Rodatul Falah, selanjutnya data hasil tes setiap siklus, dan foto pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas analisis data penelitian. Analisis data dilakukan setelah melakukan tindakan pada masing-masing siklus. Nah, untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana nantinya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap produksi data, yang kedua, tahap penyajian data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu reduksi data. Nah, dalam reduksi data ini, peneliti melakukan pengumpulan hasil tes dan observasi yang kemudian diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal itu berguna untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap yang kedua yaitu tahap penyajian data. Untuk uraian penyajian data berisi sekumpulan informasi yang diperoleh dari reduksi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan dilihat dari hasil ketuntasan siswa baik itu secara individu maupun klasikal selama pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa, di setiap akhir pembelajaran itu diberikan tes. Selain itu, data-data seperti data observasi, wawancara, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan juga diperlukan dalam penarikan kesimpulan.
Nah, untuk data observasi, apa saja data-data yang harus kita kumpulkan saat melakukan observasi? Nah, yang pertama ada aktivitas guru dan siswa. Analisis data hasil observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui persentase keberhasilan guru dalam menerapkan metode diskusi. Sedangkan analisis data hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu sebagai berikut. Persentase aktivitas guru atau siswa sama dengan jumlah skor yang muncul dibagi skor maksimal dikalikan 100%. Nah, dari situ nanti kita ketemu hasil dari persentase aktivitas guru atau siswa. Lanjut ya, untuk data selanjutnya yang kita butuhkan dalam observasi yaitu data penilaian siswa. Aspek yang digunakan dalam penilaian siswa yaitu cara yang digunakan dalam mengerjakan soal dan hasil yang diperoleh dari penjumlahan pecahan. Untuk memperoleh nilai hasil dari masing-masing siswa digunakan rumus sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui aspek sikap pada siswa. Nah, dilakukan dengan cara observasi selama pembelajaran berlangsung menggunakan rubrik penilaian pengetahuan. Nah, untuk sikap yang diharapkan dalam pembelajaran yaitu teliti, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya, untuk menilai aspek pengetahuan dan keterampilan siswa itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, nanti kita cari skornya itu sama dengan jumlah skor yang muncul dibagi skor maksimal dikalikan 100%. Nah, dari situ nanti kita mengetahui nilai dari pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu penilaian ketuntasan belajar siswa. Penilaian ketuntasan belajar siswa dilakukan secara individu dan klasikal. Menurut Sujana, perhitungan persentase ketuntasan untuk individu adalah 70%. Nah, sedangkan secara klasikal, suatu kelas dapat dikatakan tuntas belajar jika ketuntasan hasil belajar mencapai kurang dari 80%. Jika kurang dari 80%, maka diadakan tindakan pada siklus selanjutnya. Nah, untuk mengetahui ketuntasan belajar individu atau KBI itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita cari skornya itu sama dengan nilai pengetahuan plus nilai keterampilan dibagi skor maksimal dikalikan 100. Nah, untuk mencari ketuntasan belajar klasikal atau KBK, nah itu menggunakan rumus sebagai berikut. KBK sama dengan jumlah skor yang muncul dibagi skor maksimal dikalikan 100. Nah, dari situ nanti akan muncul berapa ketuntasan belajar klasikal dari siswa. Untuk nilai-nilai yang diperoleh kemudian dikategorikan dalam rentang persentase keberhasilan tindakan sebagai berikut. Apabila persentasenya dari 90% sampai 100%, nah itu bisa dikatakan sangat baik. Nah, untuk persentase 80% sampai 89% itu bisa dikatakan baik. Nah, untuk selanjutnya persentase 70% sampai 79% bisa dikatakan cukup. Nah, kemudian untuk persentase 60% sampai 69% itu dikatakan kurang. Nah, apabila persentasenya kurang dari 59% itu dinyatakan sangat kurang. Nah, penerapan metode diskusi dikatakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama jika rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 2 lebih besar dibandingkan pada siklus 1. Setelah melalui proses analisis data, tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penerapan metode diskusi pada pembelajaran matematika materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Setelah kita melakukan evaluasi, selanjutnya kita melakukan refleksi terhadap data-data yang telah diperoleh. Nah, dari refleksi dapat diketahui apa saja yang telah dicapai dan hal apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran berikutnya.
Sudah ya teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.